Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk membuat surat undangan resmi, ya seperti ini nanti jadinya. Di sini saya mengacu pada sebuah contoh soal latihan supaya nanti kalian bisa tiru tutorialnya untuk mengetahui cara membuat surat undangan resmi menggunakan aplikasi WPS. Oke, selanjutnya kita langsung saja mulai mengerjakan sesuai dengan penjelasan yang ada. Oke, pertama kita akan membuat folder di Drive D dengan contoh seperti ini ya. Sesuaikan dengan contoh dan format yang ada. Kita buka File Explorer. Di sini kita akan buat folder di Drive D dengan format kelas, nama, nomor absen. Kita klik kanan di sini, New Folder, kelas 10 UPT misalkan ya. Nama, SAM, lalu nomor absen. Katakanlah 27. Oke, seperti ini ya. Folder sudah dibuat. Selanjutnya kita akan menuju ke aplikasi WPS. Buka aplikasi WPS-nya. Kita ke menu Dock, lalu klik blank. Oke, kita akan mulai mengerjakannya. Sebentar kita baca dulu. Setiap anak harus membuat folder sendiri-sendiri. Ya ini karena latihan ya, jadi semuanya harus mencoba supaya bisa melakukannya sendiri. Terus nanti di sini kita akan sesuaikan pembuatan suratnya berdasarkan ketentuan yang sudah ada. Jadi nanti akan kita ikuti semua dari orientasi sampai ukuran hurufnya. Oke, kita langsung atur saja terlebih dahulu nggak apa-apa. Mulai dari orientasi kertas. Menuju menu page layout. Lalu di bagian mana ini? Oh ini nih, ya, orientation ini. Pilih yang portrait. Lalu ukuran kertasnya 4, ini ya. Di menu page size, cari A4. Kalau sudah A4 ya sudah, biarkan saja. Lalu margin kiri 2, kanan 2. Margin ini ya, kita bisa atur langsung. Kiri 2, kanan 2. Kiri berarti left 2, kanan 2. Lalu apalagi 1,5 atas, 2 bawah. 2 bawah, atas 1,5. Oh ya, di margin ini mungkin di beberapa komputer menggunakan titik ya sebagai pemisahnya. Jadi disesuaikan karena di sini di laptopnya saya menggunakan koma, saya gunakan koma untuk pemisahnya. Kalau di komputer kalian disesuaikan. Oke, selanjutnya jenis huruf untuk header, isi. Nah, ini kita langsung ngetik saja, nanti baru kita atur untuk yang poin D dan poin E. Kita mulai dari headernya dulu ya. Untuk header itu adalah bagian di atas pembatas surat ya. Yang namanya isi itu adalah bagian yang di bawah pembatas surat. Jadi itu perbedaan antara header dan isi. Oke, kita mulai ketikkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oh, maaf, di sini kita tidak langsung ketikan, tapi kita manfaatkan yang namanya tabel, supaya nanti dalam pengetikannya itu mudah dan rapi. Kita ke menu Insert, lalu Tabel.
Dan kita gunakan 2 kolom saja, karena diasumsikan nanti di sebelah kolom kiri akan dipasangi logo, lalu kolom kanan nanti akan diberi judul surat. Dan untuk logonya juga harus dipersiapkan ya. Saya sudah persiapkan di desktop ini logo Jateng. Nah, kalian juga harus punya file ini sebelum mulai mengerjakan suratnya. Pertama kita masukkan logo Jatengnya dulu dari desktop ya. Kalian bisa gunakan kombinasi tombol Windows D untuk ke desktop, atau di minimize halamannya lah ya, seperti ini sampai muncul halaman desktop. Lalu klik logo Jatengnya 1 kali, lalu kombinasi tombol CTRL-C atau Ctrl C. Setelah itu kalian buka lagi WPS-nya, klik di kolom yang kiri, lalu CTRL-V atau Ctrl V. Oke, sudah. Untuk ukurannya, ukuran gambarnya kita asumsikan saja lebarnya 3 seperti ini, dan tingginya biarin. Ini karena di soal itu nggak ada ketentuan gambarnya ya. Kalau ada ketentuan gambarnya nanti diikuti. Oke, selanjutnya kita akan menggeser kolomnya supaya presisi. Nah, seperti ini, baru kita tambahkan judulnya. Lalu alamat, kosong 286. Oke, selanjutnya kita atur sekalian ya, atur sekalian untuk ketentuannya. Jenis huruf header Times New Roman, isinya Arial. Header kita blok untuk headernya ya, mulai dari alamat sampai judul itu semuanya header. Kita ganti jenis hurufnya menjadi Times New Roman. Lalu untuk judul ukurannya 16, alamat 10. Oke. Alamatnya sudah 10 ya. Ini sudah 10. Jadi biarkan saja.
Dan nanti untuk isinya 11. Terus kita cek lagi. Oke, semuanya rata tengah ya, rata tengah. Dibuat rata tengah. Setelah itu ada yang bold ini di bagian sekolah menengah kejuruan, di sini bold. Lalu emailnya warnanya biru. Oke. Setelah itu untuk tabelnya cukup digunakan yang bawahnya saja ya. Jadi yang lainnya nanti kita akan hapus. Caranya klik di tengah sini, lalu klik kanan, pilih border and shading. Nah, di sini kita cari style yang sesuai, yaitu yang ini. Dihapus. Cara hapusnya tinggal diklik ya, tinggal diklik aja di bagian yang ingin dihapus atau ditambahkan. Seperti ini. Jika sudah sesuai, klik OK. Nah, oke, untuk headernya sudah jadi. Oh, masih ada yang kurang, yaitu untuk logonya. Logonya itu dibikin hitam putih ya. Klik aja logonya. Setelah itu kalian cari yang namanya, sebentar. Nah, ini nih. Di bagian menu ini, klik dulu gambarnya, lalu cari menu namanya color, lalu pilih grayscale. Coba sudah sesuai apa belum? Ya, grayscale ya. Coba kalau black and white kurang sesuai ya, lebih sesuai yang grayscale seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian isi. Di sini ada jeda ya, sekitar 1, 2, 3, enter. Habis itu baru ada tanggalnya, tempat dan tanggalnya. Kita ikuti saja. Kita kasih jeda 1, 2, 3, enter lah ya, kurang lebih dikira-kira saja. Setelah itu kita akan membuat bagian isi yang bagian atas ini. Nah, di sini biar mudah, saya akan menggunakan tabel lagi ya. Menggunakan tabel lagi, kita butuhkan tabel kurang lebih 1, 2, 3 kolom dan beberapa baris. Yang penting kolomnya dulu aja. Klik insert tabel 3 kolom. Oke, nanti di sebelah sini kita tuliskan Mandiraja. Oke, untuk menambahkan enter bisa kalian enter aja langsung ya di dalam kolom. Dan untuk menambahkan baris kita tinggal pencet aja yang ini nih, tanda plus ya, pencet. Nah, gini nanti akan muncul baris tambahan. Kita bisa isikan untuk tulisan yang lain seperti nomor lampiran halaman, nomor, terus lampiran halaman. Di sini ada 00512 titik 2 005 0012
bawahnya strik, bawahnya undangan. Lalu sebelah kanannya kita beri kepada YTH tik satu Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Sekolah di sini 2. Lalu sebetulnya bisa seperti ini ya. Kalian langsung enter aja. Nanti akan muncul angka otomatis. Bendahara bos. Ya, oke, seperti ini. Lalu satu lagi, kita enter lagi. Terus ini ada tulisan di tempat. Oke, untuk di tempatnya nanti tuh rada ke tengah ya, seperti ini. Maka dari itu kita bisa geser menggunakan tab dulu coba. Oh, nggak bisa. Sorry. Kita geser aja ininya nih. Klik yang gambar ini ya, yang tengah ya. Bukan yang kotakan, tapi yang segi 5 menghadap ke atas. Klik, tarik sedikit seperti ini. Ups, sorry. Ternyata yang ini nih, yang kotakannya ya. Maaf. Seperti ini. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, kita bisa buang semua border yang ada di sini supaya nanti terlihat seperti ini ya. Kita klik di bagian sini ya, di tengah tabel kayak gini. Lalu klik kanan, border and shading. Lalu kita pilih yang non. Settingnya pilih yang non. Lalu oke. Oke. Di sini seperti terlihat ada baris, tapi sebetulnya nggak ada ya. Kalau kita preview, nah itu nggak ada barisnya. Dan ini kita sesuaikan supaya terlihat seperti pada contoh latihan ini ya. Ini titik 2-nya mepet ke samping kiri. Disesuaikan aja supaya bisa semirip mungkin. Oke, selanjutnya kita akan mengisi bagian paragrafnya dari salam pembuka sampai salam penutup. Kita kasih jeda enter kurang lebih 4 ya. 1, 2, 3, 4 atau ya 4. Nah, kelimanya baru kita ketikkan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah salam kasih jeda 1 enter, lalu pencet tab dulu ya. Pencet tab, jangan spasi beruntun tapi tab sekali. Baru beri tulisan dengan hormat kami mengharap dan seterusnya. Dengan hormat.
Dilaksanakan ya kan, dilaksanakan pada titik 2 lalu enter, kasih jeda satu enter, hari yang waktunya. Nah, di sini kita pakai trik ya, jangan untuk titik 2-nya itu tidak sembarangan pakai spasi, tapi pakai tab ya. Jadi hari, tanggal. Nah, setelah tanggal kalian pencet tab dulu satu kali. Nah, seperti ini. Sehingga nanti di bagian waktu juga kita tidak perlu menggunakan spasi, tapi menggunakan tab. Tujuannya supaya nanti titik 2-nya itu lurus. Sampai dengan selesai. Wassalamualaikum. Oke, selanjutnya kita ke bagian tanda tangan ya. Ke bagian tanda tangan yang ini. Supaya rapi kita manfaatkan tabel lagi ya. Kita beri jeda enter kurang lebih 5 atau 6 lah, dikira-kira saja. Setelah itu kita masukkan tabel lagi ya. Insert tabel, cukup satu kolom aja ya.
Satu kolom aja. Kalau kelebihan, nah kita undo saja lah ya, biar cepet. Insert satu kolom, terus kepala sekolah. Sekolah, enter, kurang lebih kasih jeda 5 enter. Setelah itu ketikkan Oke, setelah itu kita atur kolom tabelnya. Seperti ini ya, supaya mirip seperti contoh. Segini lah kurang lebih ya. Setelah itu kita buang bordernya. Caranya seperti tadi ya, klik kanan, border and shading, pilih none, pilih OK. Oke, semuanya sudah beres. Tinggal kita cek lagi ya. Jangan lupa harus selalu teliti dalam pengerjaan. Seperti ini, salam ini dibuat cetak miring. Oke, sudah miring. Dan selanjutnya apalagi yang belum, paling ukuran ya. Ukurannya itu untuk isinya adalah 11 dan fontnya adalah Arial. Ini jangan lupa diganti semuanya. Kita blok semua isinya dari sini sampai bawah, sampai tanda tangan. Sebentar, iklan dulu. Oke, setelah kita blok, kita ubah jenis fontnya sesuai ketentuan, yaitu Arial ya. Oke, sudah jadi Arial. Selanjutnya kita ubah ukurannya jadi 11 sesuai ketentuan yang ada. Ups, kepencet. Ini ya, Arial 11. Dan terakhir ya, kalau kita mau Oke, maaf itu tadi iklan lagi ya. Karena emang ini recordnya di sekolahan, jadi ada nuansa-nuansa bel sekolah ya. Oke, kita kembali lagi ke pembuatan suratnya. Terakhir kali sebelum kita akan menyimpan, pastikan kita cross check untuk yang terakhir kalinya. Apakah masih ada tulisan yang harus dibetulkan atau tidak. Mulai dari atas kita cek dari judul, sudah aman sih ya, sudah aman. Selanjutnya ke bagian isi. Nah ini ya, masih ada ketidaksesuaian, makanya kita atur sedemikian rupa. Kita sorot ini ya, di tengah-tengah perbatasan kolom kita sorot sampai muncul anak panah kanan kiri.
Nanti kita klik dan geser supaya nanti tulisan sekolahnya naik seperti ini. Oke, itu karena kolomnya kurang lebar. Selanjutnya untuk paragraf, pastikan kalian harus mengaktifkan menu justify-nya ya. Ya ini karena mungkin cuma 3 baris jadi nggak ketara rapi dan tidaknya tulisan. Tapi yang namanya paragraf itu walaupun cuma 2 baris, biasakan untuk menggunakan rata kanan kiri atau justify. Nah ini ya perbedaannya ya. Kalau kita matikan justify-nya seperti itu, kalau kita aktifkan, nah seperti ini. Akan terlihat sangat rapi seperti pada contoh ini ya. Sudah sangat persis. Jadi ini sangat penting untuk penulisan paragraf. Nah selanjutnya kita cek lagi masih adakah yang kacau. Nah ini masih ada yang kacau ya. Mungkin kelebihan 1 tab. Kita hapus 1 tab supaya terlihat rapi. Kita cek lagi ke bawah, nggak ada yang bermasalah lagi. Berarti kita tinggal menuju ke langkah yang terakhir, yaitu menyimpan. Jika sudah selesai, simpan di folder yang telah dibuat sebelumnya dengan nama file Word 1. Oke, kita simpan ya. Kita ke menu, save, lalu kita cari foldernya, kita klik di PC, buka drive D, karena tadi kita akan menyimpannya di drive D ya. Kita bisa klik 1 kali di sini ya, jika isi foldernya banyak, kita nyekrolnya susah. Kita cari dengan memasukkan 1 huruf pertama dari nama folder tersebut. Tadi kan nama foldernya itu adalah kelas, terus nama gitu ya. Kalian klik aja di sini, kelasnya tadi pakai huruf X ya. Kita pencet X di keyboard, nah nanti akan menuju ke deretan baris nama folder yang berawalan X. 10 UPT. Nah ini 10 UPT SAM 27 ya. Kita buka foldernya, pastikan di sini sudah terisi alamat folder kalian. Kalau sudah terisi alamat foldernya, kita baru beri nama filenya, yaitu Word 1. Lalu terakhir klik save. Nah, kalau sudah di save, maka nanti di atas ini nama filenya akan sudah berubah menjadi Word 1. Dan untuk memastikannya, kita bisa sorot di bagian nama file ini. Sorot saja, nggak usah diklik. Nanti akan muncul location. Nah, di sini adalah lokasi penyimpanannya. Kalau sudah sesuai, berarti sudah benar penyimpanannya ya. Kalau nggak sesuai, nanti kalian bisa lakukan menu save as kalau kesasar. Tapi kalau nggak kesasar foldernya, ya udah beres berarti ya. Kalau kesasar, kalian bisa gunakan menu save as lalu lakukan penyimpanan ulang. Tapi karena di sini tidak nyasar lokasi penyimpanannya, maka tidak usah. Itu terjadi kalau penyimpanannya nyasar saja ke folder yang tidak sesuai seperti itu. Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya, sudah selesai pembuatan suratnya. Moga-moga bisa dipahami dan kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.